Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus itu datang di tengah-tengah umat manusia karena ketaatannya pada rencana Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, Injil di dalam masa Advent ini baik kalau kita mengerti juga dalam konteks itu. Maka berdasarkan Injil Matius hari ini, bacaan hari ini, yaitu Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32 berbicara soal ketaatan. Bagaimana Yesus berbicara soal ketaatan? Bagaimana Yesus mengajak kita untuk memaknai ketaatan dalam perspektif ajaran Yesus. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang dua anak yang disuruh ayahnya untuk bekerja di ladang atau di kebun anggur. Anak pertama menolak, tidak mau, kemudian menyesali dan pergi juga. Sedangkan anak kedua berkata manis, baik ayah, tetapi tidak pergi juga. Lalu Yesus bertanya, siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak bapaknya? Tentu saja yang pertama, yang meskipun awalnya menolak, akhirnya taat dan melaksanakan juga. Maka baik kalau Injil hari ini kita beri makna bahwa Yesus ingin menegaskan bahwa ketaatan sejati bukan terletak pada kata-kata, tetapi pada tindakan nyata. Iman bukan hanya soal berbicara, bukan soal berdebat, tetapi bagaimana iman itu dihidupi dan mengubah hidup manusia. Ketaatan tentu saja lahir dari hati yang mau bertobat. Dan disinilah Yesus memberikan kepada kita sebuah kejutan. Ia berkata bahwa pemungut cukai dan perempuan berdosa lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan pertama-tama karena mereka berubah sejak awal, tetapi justru karena ketika mendengar sabda Yesus, maka kemudian mereka berubah. Seperti anak yang pertama, hidupnya berkata tidak, tetapi setelah melihat kasih Bapanya, ia berkata ya. Maka ketaatan di tengah dunia metropolitan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, itu penuh dengan tantangan. Karena bagaimanapun juga kadang-kadang dalam dunia kita dipaksa untuk berkata tidak. Tuntutan pekerjaan yang keras, kemudian kita terbentur untuk pelayanan dalam hidup menggereja, membuat kita berkata tidak. Pertanyaannya adalah, benarkah itu? Ataukah sebetulnya ketika kita berkata tidak terhadap sebuah pelayanan, sebetulnya kita tidak pernah menentukan sebuah prioritas. Seandainya kita mempunyai pedoman-pedoman prioritas, maka kita akan memiliki kekuatan untuk mengatakan pada ya terhadap hal-hal yang penting, hal-hal yang mengubah hidup kita, hal-hal yang menyelamatkan hidup kita, bukan pada sesuatu yang bersifat sampingan walaupun itu mendatangkan keuntungan. Maka ketaatan di kota besar tidak sekedar taat pada sebuah peraturan, walaupun itu soal peraturan agama, tetapi yang terpenting kesetiaan pada hati nurani. Karena dalam hati nurani itulah kita bisa menentukan
ini prioritas atau bukan? Ini penting atau tidak? Ini inti atau sampingan? Saudaraku yang terkasih, ajakan untuk bertobat dalam hidup perkotaan menjadikan kita sungguh mengerti bahwa pertobatan itu bukan soal menuruti suatu perintah agama, tetapi sebuah proses untuk masuk dalam hati yang paling dalam, mengenal kasih Bapa, mengenal kasih Yesus, dan akhirnya kita bisa menentukan mana prioritas yang penting yang menjadikan kita bisa mengambil keputusan ya atau tidak. Maka kita membutuhkan Tuhan yang hadir dalam hati nurani kita yang paling dalam. Maka marilah kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau memanggil kami bukan hanya untuk berbicara tentang iman, tetapi untuk hidup seturut kehendak dan kasih Bapa. Di tengah kehidupan kota yang sibuk dan penuh tantangan, ajarlah kami taat kepada suara hati kami yang Kau bimbing dan Kau telah tanamkan dalam-dalam di dalam hati kami. Jadikan kami umat yang setia, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ingin mengasihi. Semoga setiap langkah kecil ketaatan kami yang kami buat berdasarkan keputusan hati nurani kami menjadi jalan menuju kekudusan yang sederhana, tempat Engkau berkenan. Maka datanglah ya Tuhan, ubahlah hati kami agar siap melakukan kehendak-Mu hari demi hari. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.